Hai sahabat kreatif. Nah, kembali lagi ya bersama saya dalam materi bahasa Indonesia. Nah, kali ini kita akan bahas tentang pilihan kata dan kalimat efektif ya. Nah, sahabat kreatif, pada saat kita menulis sebuah karangan, kita harus tahu dulu pilihan kata apa yang akan kita pakai di dalam karangan yang akan kita tulis. Kemudian kita juga harus memperhatikan penggunaan kalimat efektifnya ya. Nah, sahabat kreatif, adapun tujuannya supaya kita bisa menulis karangan dengan menggunakan pilihan kata yang tepat serta menggunakan kalimat yang efektif. Seperti apa pilihan kata yang tepat dan kalimat yang efektif? Ayo kita belajar ya bersama-sama. Nah, sahabat kreatif, pada saat kita memilih kata, kita harus memperhatikan ya, jangan sampai kita salah pilih. Kita harus bisa membedakan yang mana kata yang bermakna denotasi. Denotasi itu adalah kata-kata yang bermakna sebenarnya ya. Misalnya kalau kita mau mengatakan meja, kita tetap menggunakan kata meja ya. Tetapi makna konotatif itu berbeda, yaitu kata yang maknanya itu bermakna kiasan. Seperti kita kalau membuat puisi pasti kita menggunakan kata-kata kiasan. Nah, jadi apabila kita menulis sebuah karangan yang sifatnya ilmiah ya ataupun populer, harusnya kita memilih kata-kata yang bersifat denotatif. Sedangkan bila kita memilih apabila kita menulis seperti menulis karya sastra, menulis cerpen, puisi, drama ya, menulis karya sastra, nah lebih tepat kita menggunakan kata-kata yang bermakna konotatif, yang bermajas ya. Misalnya ada kata-kata yang menyatakan air mataku menganak sungai ya. Berarti kan dia sedih sekali ya, nangisnya berhari-hari sangat sedih. Kemudian banyak lagi contoh yang lainnya. Selain itu, kita juga harus dapat membedakan pemakaian kata-kata yang hampir sama maknanya. Nah, jadi kalau sama maknanya, kata-kata yang sama maknanya, kita harus bisa membedakannya ya. Kemudian dapat membedakan kata-kata yang mirip ejaannya. Contoh, intensif, insentif, mirip ya. Intervensi ya. Inferensi, kemudian karton, kartun, preposisi, proposisi ya. Proporsi, koperasi dan korporasi. Nah, kita lihat, kalau dilihat dari katanya tentunya maknanya beda ya. Nah, misalnya dari kata pertama itu inferensi. Nah, apa itu inferensi ya? Apa itu intensif? Kalau intensif maknanya berdasarkan KBBI ya, secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal. Itu makna kata pilihan kata intensif. Nah, sedangkan insentif berbeda lagi. Walaupun mirip-mirip ya, tapi beda makna. Kita harus bisa bedakan ya, jangan sampai salah memilih kata. Insentif adalah tambahan penghasilan ya, bisa uang, barang dan sebagainya yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja atau istilahnya uang perangsang ya, itu makna daripada insentif. Sedangkan ada makna kata interferensi. Nah, interferensi itu adalah masuknya unsur serapan ya ke dalam bahasa lain yang bersifat melanggar kaidah gramatika bahasa yang menyerap. Atau arti lainnya dari interferensi itu adalah gangguan ya. Nah, itu berdasarkan kamus ya. Kemudian intervensi. Nah, mirip-mirip kan tapi beda makna.
Intervensi itu artinya adalah campur tangan ya. Campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak, orang, golongan, negara, dan sebagainya. Itu intervensi. Kemudian ada inferensi. Nah, apa itu inferensi? Inferensi ya, kalau kita lihat inferensi itu adalah simpulan ya. Jadi simpulan itu kata lainnya adalah inferensi. Nah, kemudian sahabat kreatif, karton mirip ya, tapi beda makna. Kalau karton itu kertas tebal ya, untuk kulit buku, gambar ya. Kemudian kalau misalnya kata kartun beda lagi. Kalau kartun apa? Nah, ya. Tentunya hal ini berbeda. Kartun itu film ya yang menciptakan hayalan gerak sebagai hasil pemotretan rangkaian gambar yang melukiskan perubahan posisi. Itu kartun, beda ya. Preposisi. Nah, preposisi itu adalah istilah di bidang bahasa Indonesia. Menurut Krida Laksana, preposisi itu adalah suatu partikel yang umumnya berada di depan nomina dan menghubungkannya dengan kata lain di dalam sebuah kata ya. Itu tadi perbedaannya ya. Mirip-mirip tapi beda makna. Kita harus bisa ya memilih yang benar seperti apa yang sesuai dengan karangan yang mau kita karang. Kemudian ada kata proposisi. Nah, proposisi itu adalah kalimat yang mengandung pernyataan tentang hubungan fakta-fakta yang dapat dinilai benar dan salah. Jadi fakta-fakta yang digunakan itu harus dapat menunjang ya kebenaran dari sebuah proposisi. Nah, itu makna dari proposisi. Ada lagi proporsi. Nah, apa itu proporsi? Proporsi adalah pernyataan rasio ya dalam dua kuantitas adalah sama dalam pengertian keduanya menyampaikan hubungan yang sama ya. Kemampuan mengenal rasio dalam berbagai situasi merupakan bagian dari penalaran proporsional. Kemudian koperasi. Nah, koperasi dengan korporasi. Nah, beda ya. Kalau koperasi itu kan adalah usaha bersama ya. Sedangkan korporasi, badan usaha yang sah, badan hukum perusahaan atau badan usaha. Nah, jadi syarat kita memilih kata, kita harus perhatikan ya maknanya. Apakah kita mau menggunakan yang bermakna sebenarnya, denotatif, atau malah mau menggunakan makna kata yang konotatif. Kita lihat dulu kita menulis jenis teks apa ya. Nah, selain itu kita harus dapat memahami makna kata-kata yang abstrak. Contoh, kebahagiaan. Apa maknanya? Keadilan, kebijaksanaan ya. Dalam memahami makna kata-kata yang abstrak, kita harus tahu dulu maksudnya apa. Abstrak itu adalah kata-kata yang tidak berwujud ya, tidak nampak. Kalau meja kan ada barangnya nampak ya. Tapi kalau kebahagiaan itu kan abstrak, tidak nampak ya. Keadilan juga abstrak ya, kebijaksanaan juga abstrak. Kemudian dapat menggunakan kata penghubung yang berpasangan secara tepat. Nah, ini juga PR kita, sahabat kreatif. Kita harus bisa menggunakan kata penghubung atau konjungsi dengan tepat. Misalnya kita mau menggunakan konjungsi yang untuk menyatakan pertentangan ya. Berarti kita bisa menggunakan bukan, melainkan ya, tetapi, tidak, itu pertentangan. Kemudian kalau kita ingin menggunakan pilihan kata yang untuk menyatakan pilihan, makanya kita gunakan baik ya, maupun, ataupun ya. Kemudian konjungsi yang menyatakan dengan ya, antara, dan. Nah, selain itu, kita juga harus dapat membedakan kata umum dan kata khusus. Kata umum membawa. Umum ya, khususnya apa? Menjinjing, mengangkut, memikul, menggendong, memapa. Nah, itu ya sahabat kreatif mengenai pilihan kata. Jadi, bila kita ingin membuat sebuah
paragraf atau karangan, kita harus memperhatikan pilihan kata, karena pilihan kata itu sangat penting. Nah, sahabat kreatif, silakan boleh kita melatih kemampuan kita dengan memilih kata yang tepat dalam membuat sebuah karangan. Sampai di sini dulu ya untuk materi kita tentang pilihan kata. Sampai jumpa, salam sehat.